Ya, shalom Sobat Berita Mujizat TV dimanapun kalian berada, kembali lagi di program Menang Menuju Terang. Ya, di episode kali ini kita akan bahas tentang kemurahan dalam kurung Tuhan versus murahan. Nah, ini buat teman-teman yang bingung ini sebenarnya arahnya kemana sih gitu. Nah, kalian bisa simak sampai akhir ya. Saya nggak akan sendirian karena saya akan ditemani salah satu sahabat. Iya, sahabat. Sahabatnya Berita Mujizat juga ya, namanya Mbak Dinda. Halo, halo Hai, Bosku. selamat siang. Iya, siang. Ini nggak siang ya, ini malam. Salah ya. Buat Selamat malam sih, tapi kita tappingnya siang sih Oke. bener. Ya, jadi ini Mbak Dinda ini adalah salah satu leader atau yang bertanggung jawab atas gerakan Indonesia Berdoa ya. Nah, ini mungkin bisa diterangin dulu di Indonesia Berdoa ini apa sih? Boleh kenalan dulu nih sama Sobat BMTV. Oke, shalom sobat BMTV semuanya. Jadi nama saya Dinda, saya berada di ministry yang namanya Indonesia Berdoa. Jadi singkatnya Indonesia Berdoa itu adalah sebuah gerakan yang mendorong segala usia, semua ministry, semua orang begitu ya. Jadi untuk berdoa gitu, berdoa bagi bangsa Indonesia seperti itu. Jadi bisa satu sekolah yang berdoa, sebuah kantor yang berdoa, atau bahkan pribadi kita sendiri yang berdoa seperti itu untuk Indonesia. Jadi kita mengawal Indonesia yang kita cintai ini dalam doa, karena kita percaya bahwa lewat doa itu Tuhan bisa memulihkan semua aspek yang ada di Indonesia ini. Seperti itu. Ya, itu tadi perkenalan tentang Indonesia Berdoa ya, bukan pokok bahasanya ya. Memang udah kayak menjawab pertanyaan Tuhan ya. Nah, ini Mbak Dinda ini hari-hari baru sibuk apa ini? Aduh, sibuk apa ya? Jadi kebetulan saya ini juga merupakan salah satu full timer di Yayasan El Bethel House of Prayer Indonesia atau EHOP Indonesia. Jadi kalau ditanya sibuknya apa, hari-hari ini sedang mengerjakan apa yang sedang dikerjakan oleh EHOP gitu ya. Salah satunya adalah kita sedang membuat renungan yang dikumpulkan dari penulis-penulisnya adalah teman-teman dari keluarga Kingdom Family Network seperti itu. Jadi untuk kalangan sendiri, tetapi tidak menutup kemungkinan juga akan dibagikan untuk orang-orang yang membutuhkan di luar sana. Tujuannya adalah untuk mengajarkan nilai-nilai kerajaan surga itu supaya lebih tersebar luas, supaya saat teduhnya itu bahannya jelas seperti itu, dan juga mendorong teman-teman untuk saat teduh seperti itu. Salah satu yang lagi dikerjain yang kita mau luncurkan di November ini. Wow, luar biasa. Begitu. Nah, ini langsung kita masuk ke pokok bahasan ya, biar nggak kemana-mana ya. Jadi ini ceritanya, kenapa kok dibikin judulnya kemurahan dalam kurung Tuhan versus murahan tuh karena kapan hari ini biasa kan di grup WhatsApp itu kan rame banget kan ya. Saking ramenya itu sampai beberapa tuh dibisukan. Sorry ya buat kalau saya slow respon, kadang-kadang itu memang sengaja dibisukan supaya, karena saya tuh orangnya tuh gatel kalau ada notifikasi tuh mau dipencet aja gitu, jadinya nggak fokus gitu kan. Masih bagus sih untuk nggak diarsipkan deh. Oh aduh, itu kayaknya teman saya. Loh, jadi waktu itu salah satu grup bilang bahwa ini ada anak yang bisa dikatakan karena kondisinya memungkinkan dia untuk menerima banyak bantuan gitu. Nah, karena ada banyak pemberian yang dia terima, salah satu pemberiannya itu kayak sepatu ya. Ya, waktu itu case-nya sepatu. Jadi kita ngerti anak ini tuh kayak dalam tanda kutip membuang ya. Jadi mungkin dia habis nyuci terus sepatunya itu nggak kayak dibawa ke dalam gitu loh, dibiarkan di luar, diamankan di luar, terus nggak tahu itu udah kena hujan berapa kali, dipanasin berapa kali juga nggak tahu. Dan kita sama-sama tahu itu sepatu yang bermerek dan harganya tuh mahal gitu loh. Cuy, ini kalau what are you doing gitu ya. Kok bisa-bisanya sih orang-orang berlomba pengen beli dan anak ini udah punya dan dia cuma kasih di luar gitu loh. Ini menurut kalau aku sih resah ya, kalau menurut Dinda ini gimana ini? Case-nya sepatu ya. Yes. Jadi ini menurutku topik yang menarik sih, karena kebetulan sepatu yang lagi aku pakai ini adalah sepatu pemberian gitu ceritanya. Jadi ngomong-ngomong soal pemberian dan sepatu ini juga aku tahu orang yang memberi itu juga dia nggak memberi sembarangan gitu, kasih yang terbaik, karena ada mereknya juga kan, kita bisa lihat gitu kan.
aku pribadi memperlakukan sepatu ini dengan cukup hati-hati gitu ya. Iya. Bahkan ada waktu-waktu di mana kalau hujan gini, terus di jalan hujan, aku lebih mending nggak pakai sepatu. Cekeran ya. Iya bener, apa barefoot, ceker. Barefoot, aku lepas, aku taruh di jok gitu ya. Demi sepatu ini nggak kehujanan gitu, karena kan kalau sepatu kehujanan cepet rusak gitu ya. Jadi kalau dengerin case itu tadi sebenarnya aku cukup resah juga karena balik lagi ke pengalaman pribadi itu tadi ya. Jadi kadang-kadang menurutku di case ini orang tuh kalau nggak ngerti harga, jadi itu bisa banyak spekulasi ya dari case itu, kenapa dia dari kehujanan, kepanasan, kehujanan lagi nggak ngerti, jadi keripik gitu, nggak dimasukin. Tapi menurut aku salah satu spekulasinya adalah mungkin dia nggak ngerti harga sepatu itu, gitu ya. Jadi kalau tadi disebutkan sama Rosi kalau sepatunya ini bermerek, artinya kan dia harganya nggak mungkin harga-harga normal gitu ya, mungkin harga-harga di atas normal. Dan ketika dia memperlakukan sepatu itu dengan sembarangan, bisa jadi dia nggak ngerti harga dari sepatu tersebut. Ini baru case sepatu ya, belum case barang-barang lain yang mungkin kita nggak tahu diperlakukan seperti apa. Dan mungkin nggak hanya terjadi pada si satu anak ini gitu menurutku, tapi mungkin banyak orang yang juga punya pola pikir seperti ini. Ketika seseorang tuh nggak ngerti harga dari sebuah barang, ya dia akan memperlakukan dengan sembarangan gitu. Dan menurutku ini bisa juga kita refleksikan dalam kehidupan kita kayak gitu. Ketika kita nggak ngerti kasih karunia yang Tuhan kasih dalam hidup kita, itu kita jadi hidup dengan sembarangan gitu nggak sih? Jadi ada banyak orang yang hidup sembarangan gitu ya, karena dia nggak ngerti betapa berharganya hidupnya itu di hadapan Tuhan. Jadi dari case sepatu tuh sebenarnya dari satu keresahan kecil bisa jadi begitu berarti. Benar, jadi bisa kita refleksikan kayak gitu. Kayak apa ya, misalnya kapan hari jadi di ministry saya gitu ya, aku ada sharing, salah satunya aku ngomongin tentang kasih karunia juga gitu. Jadi ketika kita diberi kesempatan untuk melayani, ketika kita diberi kesempatan untuk ngerti pesan Tuhan gitu ya yang lebih besar gitu, kadang-kadang kalau kita terlalu sering menerimanya gitu ya, itu jadi hal yang tadi kan temanya dari PMTV, kemurahan Tuhan versus murahan. Jadi kadang-kadang kemurahan Tuhan ini kalau kita nggak ngerti harga dari kemurahan Tuhan, kasih karunia ini, itu ya kita memperlakukannya jadi murahan gitu, jadi sesuatu yang biasa karena nggak ngerti harganya gitu. Padahal kalau kita tarik kasih karunia itu kan artinya kita nih nggak layak terima. We don't deserve it gitu, kita nggak layak untuk terima, tapi kita terima dengan cuma-cuma. Nah masalahnya adalah gara-gara cuma-cuma ini kadang-kadang orang jadi memperlakukannya dengan sembarangan. Jadi yang pertama karena nggak tahu harganya, ini kalau dikaitkan dengan si sepatu tadi itu ya. Yang pertama karena nggak ngerti harganya gitu, jadi ya udah bisa aja gitu. Nah sepatu nanti juga dikasih orang lagi misalnya di sini panas rasanya. Misalnya kayak gitu, paling nanti juga dikasih lagi, misalnya aku nggak sepatunya udah nggak bisa dipakai gitu. Yang kedua adalah karena dikasih. Karena nggak beli sendiri gitu, jadi ya udah, maksudnya ya kan dikasih gitu, nggak mesti kerja atau nggak keluar duit nih, bukan duitku sendiri, ya udah terserah aja mau aku apain kayak gitu kan, dikasih. Orang yang ngasih juga nggak boleh marah karena kan udah dikasih, kamu kasih ke aku, suka-suka aku dong gitu. Ada kan orang-orang yang gitu ya, punya prinsip kayak gitu. Benar. Dan aku menemui sih sebenarnya case-case kayak gitu. Jadi ada satu ayat yang menarik gitu ya dari case tentang kasih karunia ini di 1 Korintus 15 ayat 10, izinkan aku membacakannya ya. Siap. 1 Korintus berapa tadi? 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Jadi ini Paulus ngomong kayak gini, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi menurut aku ini ayat yang
wah gitu ya, karena gini, di sini konteksnya si Paulus tuh lagi ngomong bahwa dia kan sering banget ngomong kalau dia tuh dulu sampah, dia itu orang yang nggak berguna, tetapi karena dia ketemu sama pribadi Kristus itu, dia hidupnya jadi berguna, maksudnya dari yang nggak berharga jadi berharga gitu. Dan karena dia ngerti betapa dia kemarin itu sampah, kemudian dia ditemukan sama Tuhan dan dia dapat kasih karunia untuk jadi bagian dari rasul, dia menggunakan hidupnya itu dengan tidak sia-sia. Dan menurutku konsep kasih karunia yang kalau kita mau belajar tentang kasih karunia, salah satu role model yang menurutku paling benar, paling berhasil menerapkan bahwa kasih karunia itu nggak bisa dibawa sembarangan tuh si Paulus ini. Karena kemudian dia pakai konsep apa? Dia bekerja lebih keras daripada yang lain. Karena dia ngerti konsep kasih karunia. Jadi sebenarnya ketika kita ngerti bahwa we don't deserve it, semua yang kita punya dalam hidup kita tuh sebenarnya kita nggak layak terima, tapi Tuhan kasih. Harusnya kalau kita ngerti konsep ini, kita bekerja lebih keras daripada yang lain. Karena kita nggak layak, tapi kita dapat. Sama kayak sepatu yang aku pakai. Kenapa aku berhati-hati sekali memperlakukannya? Karena aku nggak bisa beli pakai duitku sendiri. Dan kalau rusak, aku belum tentu bisa beli merek yang sama, atau aku belum tentu ada orang yang tergerak untuk membelikannya. Dengan nanti kalau mau tahu merek ukuran sepatuku, DM aku ya. Bercanda. Tapi maksudnya gini, kalau ada apa-apa dengan sepatu ini, aku nggak bisa beli lagi dengan merek yang sama. Belum tentu bisa beli merek yang sama. Jadi aku memperlakukannya dengan sangat baik. Justru bukan karena aku dapat dengan gratis, aku sembarangan, tapi justru karena aku sadar ini adalah berkat kasih karunia. Makanya aku perlakukan dengan hati-hati. Sama juga dengan semua hal yang di dalam hidup kita tuh mestinya kayak gitu. Ketika kita ngerti itu kasih karunia, justru kita harus bekerja lebih keras daripada yang lain. Kayak gitu. Ya karena itu dari Tuhan, we don't deserve it, tapi kita dapat. Kita nggak layak, tapi kita dapat. Kayak gitu sih dari aku. Memang top ya, TOP begitu. Nah ini tapi ya kalau kita lihat ya bahwa kasih karunia ini kan kadang beda ya. Yang namanya kita dikasih sama kita mengusahakan, tadi yang kita bilang ya, kita diskusikan tadi, itu sebenarnya beda nggak sih? Effortnya itu kan kadang-kadang kalau kita jaga barang yang dikasih sama orang, sama kita beli sendiri, itu kadang effortnya beda. Kayak misal aku dapat HP gitu lah, HP dikasih, oke 1 kali 2 kali dijaga, tapi karena ya aku nggak beli sendiri, ya udah lama-lama kayak di plok kayak buang gitu kan. Tapi beda dengan kayak yang usaha sendiri, karena ada jerih payah yang dikeluarkan untuk sampai bisa memperoleh itu, sampai akhirnya ini sebenarnya beda nggak sih harusnya diperlakukannya antara kita dikasih sama kita memperjuangkan sendiri, itu beda nggak sih gitu? Menurutnya Dinda gimana ini? Oke. Is it fine? Oke. Jadi bener sih, kadang-kadang aku ketemu sama orang-orang yang gini, oh karena motor ini hasil aku nabung, atau karena HP ini hasil aku nabung, jadi aku memperlakukannya dengan sangat hati-hati, karena aku nggak jajan nih 1 tahun misalnya, kayak gitu ya kan. Ada orang-orang yang kayak gitu. Tapi menurut aku di case tadi ya, kalau misalnya beli sendiri sama dikasih, itu effortnya jaganya atau memperlakukannya tuh mestinya beda atau sama gitu ya. Kalau menurut aku pribadi, mestinya nggak ada bedanya. Mestinya why gitu ya? Karena baik kita dikasih maupun kita beli sendiri atau usaha kita sendiri, itu semua berkat Tuhan, men. Gitu nggak sih? Maksudnya gini, kayak misalnya gini, aku nggak ngerti ini bisa relate atau enggak ya, tapi tiba-tiba bukan perumpamaan, tapi silogisme ini tuh lewat di kepalaku gitu ya. Kayak orang sakit, dia sembuh karena minum obat, sama sembuh karena didoakan. Itu kadang orang melihat itu sebagai, oh kalau misalnya sembuh didoakan tuh, oh Tuhan nih yang nyembuhin. Emangnya kalau kamu minum obat terus sembuh itu bukan Tuhan? Iya, karena gini, misalnya flu. Nowadays orang, bukan COVID ya, tapi flu. Orang flu itu kan sekarang kayak minum 1-2 obat flu tuh sembuh. Cuman
kamu nggak ngerti aja berapa puluh ratus tahun yang lalu flu itu bisa bikin orang mati gitu loh. Jadi ketika kamu sembuh karena flu itu karena obat, itu bukan berarti itu bukan dari Tuhan, itu dari Tuhan juga. Iya nggak sih? Bener nggak sih, Ros? Bener nggak? Setuju nggak? Sama kayak konsepnya ini tadi, kamu beli sama kamu dapat itu sama-sama berkat Tuhan. Misalnya kamu beli dari gaji kamu, gaji kamu dari bos kamu. Itu berkat Tuhan atau bukan? Ya berkat Tuhan, iya kan? Sama, itu berkat Tuhan juga loh gitu. Cuma memang caranya yang beda. Cuman jalannya aja beda. Jadi menurut aku semua pemberian itu datangnya dari Tuhan. Come on. Cuman itu tadi kayak kamu bilang jalannya tuh bisa beda. Bisa dikasih orang, bisa kamu nemu, bisa kamu terima apa namanya istilahnya kalau orang Jawa lungsuran apa sih? Tahu nggak sih? Itu bekas dari orang misalnya kayak gitu. Bisa kamu bekas dari orang atau kamu dibeliin baru atau kamu dikasih atau kamu beli sendiri dengan uang rekeningmu dengan tabunganmu. Bukankah itu semua berkat Tuhan? Jadi kalau kita balik, jadi sebenarnya semuanya bukan tentang berkatnya dari mana, tapi mindset kita bahwa semua yang datang dalam hidup kita ke dalam hidup kita itu berkat Tuhan, maka kita nggak akan memperlakukannya dengan sembarangan. Jadi it's all about mindset ya kalau aku bilang. Kalau kita sadar banget kalau semua yang datang ke hidup kita itu berkat Tuhan, kita nggak akan memperlakukannya dengan sembarangan. Kayak gitu. Benar, setuju banget. Jadi kalau dari Dinda ini lebih pilih dikasih karunia atau memperjuangkan kasih karunia? Oke. Pilih dikasih atau pilih memperjuangkan? Oke. Jadi kalau manusia pada umumnya pasti lebih senang diam dapat gitu ya, ya nggak sih? Bahkan kita diskon GoPay aja seneng ya. Yang kita nggak ngapa-ngapain dapat potongan harga, ya nggak sih? True. Sahabat saya paling pinter tuh kalau cari diskon dan sebagainya. Nah, tapi maksud saya gini, kalau konsepnya kasih karunia itu adalah ya itu tadi balik ya, sesuatu yang kita nggak berjuang tapi kita dapat. Jadi ya itu pasti dikasih gitu ya. Tapi ada hal-hal juga yang harus kita perjuangkan gitu. Jadi dalam hidup ini pastilah ada hal-hal yang kita mesti perjuangkan. Dan kalau kita nggak mau perjuangkan ya kita nggak akan mendapatkannya. Ada juga gitu, menurutku ada juga. Ada hal yang kita nggak ngapa-ngapa tapi kita dapat. Menurut aku yang kita nggak ngapa-ngapa tapi kita dapat itu bisa jadi karena Tuhan ngerti kita berjuang pun nggak akan mendapatkannya. That's true. Ya sih. Dan ya pasti banyak orang memilih hal itu gitu ya. Kayak tadi balik lagi si sepatuku tadi kayak ya aku pasti pilih dapet dong. Karena aku nggak akan bisa beli merek ini kalau aku nggak dikasih gitu. Tapi ada hal-hal yang memang kayak ada satu hal yang aku butuh tapi aku nggak akan dapat kalau aku nggak memperjuangkan hal ini gitu. Jadi pada akhirnya aku akan memperjuangkannya juga kayak gitu. Jadi menurutku kalau suruh pilih sih pilih dapat langsung ya. Tapi kan dapat nggak dapat itu haknya Tuhan. Buat kita dapat. Jadi ya balik lagi, kalaupun kita nggak dapat dan kita sedang on the way untuk memperjuangkannya pun, kekuatan kita untuk memperjuangkan juga dari Tuhan loh. Come on, benar banget sih. Gitu. Kemarin itu kan sempat dengar salah satu khotbah dari Bill Johnson ya. Dia itu juga ngomong bahwa untuk untuk mendapatkan sesuatu itu memang kita harus memperjuangkan. Jadi ada beberapa yang memang itu diberi tapi ada juga yang memperjuangkan gitu. Jadi memang setuju banget. Kita harus ngerti, tapi ya kalau memang bisa suruh milih ya dikasih lah ya. Oke, terus sebenarnya kasih karunia itu dikasih sama siapa sih sebenarnya? Oke, kasih karunia dikasih sama siapa? Kalau menurut aku dan menurut correct me if I'm wrong ya, kalau misalnya kamu tahu maksudnya masalah konsep ini dan aku salah tolong diperbaiki ya. Jadi kalau Alkitab bilang kasih karunia itu diberikan kepada siapa Tuhan mau memberikannya, gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong konsep kasih karunia ini ya, kasih karunia berkat itu menurutku itu dikasih ya sama siapa Tuhan mau kasih gitu. Itu kayak hak prerogatifnya Tuhan gitu loh, kayak ya suka-suka Tuhan aja mau memberkati siapa. Makanya kadang-kadang ada orang yang Tuhan kayaknya loh dia nggak ngapa-ngapain tapi kok diberkati terus misalnya kayak itu kan ada kadang-kadang ada kan orang yang kayak gitu.
ada meme gitu. Aku pernah baca meme lucu gitu. Dia bilang, Tuhan, aku tahu sih kalau Tuhan itu memang kasih berkat kepada semua orang. Tapi kayaknya Tuhan kasih berkat ke satu orang ini agak terlalu kelebihan deh. Karena mungkin dia terlihat lebih melimpah gitu ya. Ya, tapi aku bilang suka-suka Tuhan ya. Tuhan mau kasih ke siapa. Jadi kalau ditanya kepada siapa, itu kepada siapa Tuhan mau memberikannya. Tapi menurut aku, my personal opinion gitu ya, berkat itu diberikan kepada orang yang bisa mengelola. Wow. Gitu. Jadi kayak perumpamaan talenta itu loh. Kayak ada orang dikasih 1, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 5. Terus ingat nggak si orang yang terima 1 talenta, dia merasa dijahatin. Oh, tuanku itu orang yang jahat, kejam gitu. Makanya terus kemudian dia menguburkannya, nggak mengusahakannya dan membuatnya menjadi berlipat ganda. Jadi menurutku mungkin berkat itu bisa didapat orang dengan jumlah yang berbeda. Tapi kenapa hasilnya juga jadi beda? Ya karena bagaimana orang memperlakukan berkat ini gitu. Kalau kayak misalnya orang ngasih, nggak usah, ini kita nggak ngomong Tuhan ya, agak geser dikit, misalnya kita. Misalnya kita kasih orang nih, kita kasih orang A ke B sama ke B gitu ya. Waktu kita kasih si A ini merawatnya dengan sangat baik gitu. Tapi waktu kita kasih something ke si B dan si B kayak tadi itu, ini kan dikasih, ya udahlah suka-suka aku. Kita pasti lebih seneng ngasih ke orang yang ngerawat dong, ya nggak sih? Kayak ini orang bisa dipercaya nih, gitu. Aku kasih, dia pelihara. Berarti next time kalau aku punya something, aku akan kasih ke si A, gitu. Jadi iya memang diberikan kepada siapa Tuhan mau memberikannya. Tapi kemudian untuk next stepnya pasti kayak lebih seneng buat ngasih ke orang yang ya kepada siapa dia bisa mengelola dengan baik. Kayak bisa melipat kali gandakan ya. Bener, menurutku gitu. Jadi di salah satu khotbahnya Bill Johnson lagi nih, dia ngomong memang Tuhan kita tuh Tuhan yang good investor gitu loh. Jadi dia itu kayak ketika kita invest gitu ya, ketika kita invest kan kita harus tahu nih kepada perusahaan mana kita menaruh harta kita. Karena kita percaya, kalau kita investasi itu kita percaya sebenarnya sama perusahaan itu. Dan kita percaya bahwa ini akan berkembang nih. Nah sebenarnya hidup kita juga seperti itu kalau Tuhan memberi kasih karunia gitu loh. Wah jadi memang karena aku baru belajar tentang investasi gitu ceritanya, dan ketika bahas tentang ini loh kok relate gitu. Karena ternyata ya itu tadi, kasih karunia itu diberikan semua menerima, cuma kayak beberapa orang bisa kayak yang berlipat kali ganda karena kita percaya bahwa Tuhan itu melihat bahwa ini anaknya bisa dipercaya nih. Kalau Lukas 12:48 kan ngomong semakin banyak diberi akan semakin banyak dituntut. Jadi akan banyak berkali lipat gitu kan. Amen. Jadi memang keren ya. Setuju sih gua. Terus ya ini yang terakhir nih, kasih karunia itu bisa nggak pergi dari kita? Kan semua dikasih nih, tapi bisa pergi nggak dari kita? Kasih karunia bisa pergi nggak dari kita? Aku untuk pertanyaan ini aku teringat sama kisahnya Esau sama Yakub. Jadi sebenarnya si Esau ini kan sudah menerima kasih karunia hak kesulungan itu sejak dia lahir. Itu kan dia nggak milih, bener nggak? Dia nggak milih kan buat dia dapat hak kesulungan, buat lahir duluan itu kan bukan dia yang menentukan gitu kan. Meskipun sejak dalam kandungan Alkitab catat mereka udah rebutan keluar duluan gitu kan. Tapi pada akhirnya ketika ketika keluarnya ketika lahirnya itu akhirnya duluan si Esau, artinya ya memang hak kesulungan ini kan sebenarnya udah didapat sama si Esau sejak dia lahir. Cuman kita tahu semua kan bahwa sebuah tragedi, menurutku tragedi sih ya, ketika akhirnya Esau ini kehilangan hak kesulungannya gara-gara gitu ya, dan akhirnya hak kesulungan itu pindah ke Yakub. Jadi sebenarnya ini pertanyaan yang aku mau jawab hilang dan enggak, itu kayak hilang enggak ya gitu. Cuman kalau dilihat dari case-nya bisa-bisa aja seseorang tuh kehilangan sesuatu yang sebenarnya sudah jadi bagiannya dia gitu. Kalau kita balik ke tadi, aku suka banget sama kata dipercaya. Jadi seseorang tuh sebenarnya
dipercaya nih sama Tuhan, tapi dia bisa kehilangan kepercayaan itu ketika ya ternyata dia nggak bisa dipercaya gitu. Ketika dia dipercaya satu hal dan dia nggak memperlakukan apa yang dipercayakan itu dengan benar, jadi bisa-bisa aja kehilangan gitu loh. Misalnya kayak aku percaya kamu untuk mengelola satu hal gitu, tapi ketika di perjalanan kok ternyata kamu nggak bisa mengelola gitu, ya udah aku pindahin aja ke orang yang bisa dipercaya. Ngapain juga aku invest ke orang yang nggak bisa memperlakukan hartaku ini dengan benar gitu loh. Jadi ya kayak misalnya bahkan hak kesulungan itu Tuhan nggak memindahkan loh dalam tanda kutip, tapi Esau yang melepas loh. Ya nggak sih? Aduh menurutku itu menyedihkan ya. Aku kalau menurut aku tragedi Esau Yakub itu kayak aduh Tuhan, menurutku itu tragedi. Aku sedih loh kalau misalnya mendengar cerita itu. Believe it or not, kayak geser lagi ke bukan perumpamaan, tapi ke kisah Musa yang nggak bisa masuk ke tanah perjanjian. Ingat nggak sih sama kisah itu? Tahu. Believe it or not, aku pernah ada waktu di mana I'm crying for that. I was cry. Waktu aku tuh baca cerita itu, baca ceritanya Musa sampai di pasal di mana dia nggak bisa masuk ke tanah perjanjian. Dia cuma bisa lihat. Aduh, aku nangis. Percaya nggak aku nangis ketika aku baca itu. Berjuang dari keluarnya bangsa Israel dari Mesir sampai di padang gurun. He had been 40 years jalan bareng sama orang-orang Israel, dan dia nggak bisa masuk gara-gara dia marah. Dan tahu nggak, dia marah bukan gara-gara dia loh. Iya, gara-gara Israel. Gara-gara orang Israel. Oh my God. I was cry for that. Kalau boleh percaya boleh. Aku nangis gara-gara apa? Gara-gara dia kehilangan haknya untuk masuk ke tanah perjanjian gara-gara hal ini. Jadi kalau misalnya tadi balik ke pertanyaan bisa hilang nggak? Kalau aku pribadi jawab bisa. Dan case-nya bisa banyak. Jadi menurut aku kalau kita nggak jaga baik-baik hidup kita, kita bisa kehilangan apa yang seharusnya diperuntukkan untuk kita. Dan kadang itu bukan gara-gara diri kita sendiri. Dan Musa nggak bisa bilang, itu bukan gara-gara aku loh Tuhan. Nggak bisa, karena itu haknya Tuhan kan. Kita balik lagi, itu hak prerogatif Tuhan kan. Buat Tuhan bilang, Musa kamu boleh masuk, Musa kamu nggak boleh masuk. Itu bukan haknya Musa kan, itu hak Tuhan. Musa nggak bisa protes, di titik ini Musa nggak bisa protes. Ketika Esau, di Alkitab juga dikatakan, Esau menangisi. Dikatakan, aku lupa ayatnya tepatnya, tapi itu ada ditulis, dia ngomong gini, meskipun dia menangisi kehilangan hak kesulungan itu nggak balik ke dia. Gara-gara apa? Gara-gara dia lapar. Meskipun ada konspirasi antara Yakub dan mamahnya gitu ya, untuk si Esau ini akhirnya lebih memilih kacang merah daripada hak kesulungannya, tapi endingnya adalah ya Yakub. Dan ya kita tahu semua bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Itu udah nggak keluar dari timelinenya Tuhan gitu ya. Tapi balik lagi, kalau kita nggak hati-hati sama kehidupan kita, kalau aku bilang iya, kita bisa kehilangan hal-hal yang seharusnya itu jadi bagian kita, tapi ya itu lepas dari kita gara-gara kita nggak memperlakukan itu dengan benar. Gara-gara kita punya sikap hati, punya mindset yang nggak benar, itu bisa hilang dari kehidupan kita. Kayak gitu sih. Sangar banget sih ya. Jadi memang untuk masalah kasih karunia, kemurahan Tuhan ini versus murahan ini memang banyak sekali dari kita yang tanpa sadar kita mengalami hal itu gitu, karena kita dikasih secara cuma-cuma, kita memperlakukan itu seperti kita sembarangan lah, intinya seperti itu. Jadi buat sobat-sobat BMTV, coba hari ini kenali apa yang kalian terima, entah itu karena kamu memperjuangkan, entah itu kamu terima kayak yang secara cuma-cuma, semuanya itu sama karena semuanya pemberian, bener ya. Jadi hari ini coba lihat, kalau kamu udah menerima banyak dari Tuhan, belajar untuk menjaganya dengan baik, melipat kali gandakan, karena kita tahu ketika Tuhan sudah percaya sama kita, that is precious. Dan enggak semua orang bisa dipercayai sama Tuhan gitu loh. Ketika Tuhan beri, berarti Tuhan percaya sama kamu.
Jadi buat sobat BMTV, coba lihat dan mulai kayak, oh ketika aku sudah dipercayakan sama Tuhan, aku harus bekerja dengan lebih keras nih kayak tadi yang Paulus bilang. Jadi thank you banget buat Dinda yang nemenin kita selama 30 menit ini ya. Mau berjuang 20 menit gak bisa juga, gak apa-apa. Karena memang kalau Tuhan baru berbicara, kita harus fleksibel ya kan. Wow. Jadi thank you banget buat teman-teman yang mau lebih belajar tentang bagaimana berdoa buat sekolah, kantor, dan lain sebagainya, untuk ikut dalam kegerakan doa, karena kita mau bahwa di Indonesia ini ada banyak, bahkan semua orang berdoa supaya bangsa ini dipulihkan ya kan. Kalau kalian pengen belajar lebih, kalian bisa merapat ke Indonesia Berdoa di IG-nya @IndonesiaBerdoa ya. Kalian bisa DM dan kalian bisa ketemu Dinda di sana untuk bisa saling membangun untuk sama-sama berdoa. Thank you semuanya. Thank you Dinda buat sesi kali ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Oke. See you everyone. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Berita Mujizat TV.